Syekh, ada kondisi di mana kita itu bisa ridho gitu ya. Tapi kemudian besoknya galau lagi. Ridho Ustadz, lisan sih ngomong ridho tapi hati nyesek banget gitu ya. Sakit ya. Di mana sakitnya? Di sini gitu. Nah itu kadang-kadang tuh susah untuk bisa berazam terus dalam keadaan yang seperti itu. Nah gimana Syekh caranya ya? Ya, dalam ilmu tasawuf itu yang disebut dengan al-faid. Faid itu bimbingan ruhani ya. Sebab para mursyid atau para ulama itu disebut murabbi ruh. Al-murabbi, pembimbing. Ruh, ruhani. Kolbu manusia, ruhani manusia itu membutuhkan induk. Dalam kitab Al-Fuyudat Al-Mawahib Al-Makiyah, Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu anhu mengatakan, setiap insan itu jasmaninya memiliki orang tua biologis. Ibu-ibu punya orang tua biologis kan, yang membesarkan jasad kita, fisik kita. Nah kita pun harus punya namanya abu ruh, bapak ruhani. Sebab manusia ini terdiri dari dua elemen, jasmani dan ruhani. Jangan sampai ruhani kita yatim, tidak ada yang mengurusnya. Maka jadikanlah mursyid, jadikanlah ulama itu sebagai murabbi ruh yang mengurus ruhani kita. Jadi tadi ketika ya, Ustadz Hilman bilang ridho galau lagi, ridho galau lagi. Ini membutuhkan bimbingan ruhani. Sebab kalau hanya mengandalkan nasihat yang fisikan itu terbatas, hanya di majelis ilmu. Tapi namanya tarbiyah ruhiyah, bimbingan ruhani, itu permanen. Sepanjang murid itu ingat kepada bimbingan gurunya, mursyidnya, maka tarbiyah ruhiyah itu terus mengalir. Tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini kehebatan dalam ilmu tasawuf. Nah sehingga istiqomah itu sebetulnya sudah bagian dari karomah. Dalam kitab Adabu Sulukil Murid, Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah, karomah itu terbagi dua. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah ada yang kecil nih kadang bisa terbang. Itu yang kecil, itu nah, kecil ya. Kecil itu. Itu kecil. Ya, bisa berjalan di atas air, kecil itu. Tapi yang besar itu adalah al-istiqomatu fil ibadah. Dimana ketika Allah datangkan keistiqomahan dalam ibadah. Tahajudnya istiqomah, wiridnya istiqomah, sodakohnya istiqomah, ibadahnya istiqomah. Nabi bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu dawamnya, istiqomahnya walaupun masih sedikit. Istiqomah dalam ibadah ini termasuk dalam karomah yang besar. Dan orang awam tidak mengenalnya karomah ini. Hanya diketahui oleh orang-orang khusus mengenal karomah istiqomah dalam ibadah ini. Sampai dalam Al-Quran surah Fussilat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan istiqomah dalam keimanannya. Turun para malaikat, backingnya malaikat. Bayangkan, bukan jenderal lagi, mau backingnya malaikat. Masya Allah. Istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, dan seraya membisikkan, jangan takut, jangan sedih urusan dunia. Bahkan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamilah pelindung kalian. Kamilah backing kalian dari dunia ini sampai akhirat kelak. Bayangkan di mahsyar, di saat kita bingung, kita sibuk dengan nasib kita, maka nahnu auliyaukum. Kalau Allah dan para malaikat menjadi wali kita, menjadi pembimbing kita, menjadi pemimpin bagi kita, betapa bahagianya kita.